Alhamdulillah wa rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita masuk ke murojaah ini ya, melanjutkan kemarin isim. Nah, sekarang jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangnya. Jadi kalau berdasarkan jumlah bilangannya di sini kita pasti ingat tentang angka ya, tentang angka. Nah, di sini ada namanya isim al-mufradu atau tunggal. Ya, kemudian musanna atau ganda dan jamak atau jamak atau pluriel ya, al-jama'u. Nah, ini isim menurut atau berdasarkan dengan jumlah bilangannya. Jadi ada mufrad, musanna, ada jamak. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang pertama, isim mufrad ya. Isim mufrad atau tunggal berarti ini menunjukkan bilangannya satu ya, satu saja, tidak lebih dari satu. Mufrad ini dibagi menjadi dua ya, ada muzakkar, kemudian ada muannas. Ada muzakkar, ada muannas. Sebenarnya kalau muzakkar muannas ini nanti juga bisa masuk pada pembagian isim menurut jenisnya ya, atau disebut, jadi mufrad nanti ada musanna, ada muzakkar. Ini contohnya kata at-tolibu atau tolibun ya. Tolibu atau bisa dikatakan kalau tidak ada alif lamnya bisa disebut dengan tolibun dengan ada tanwinnya ya. Jadi kalau ada alif lam maka tanwin ditiadakan. Begitu pula sebaliknya jika ada tanwin alif lam tidak ada. At-tolibu seorang siswa. At-tolibatu seorang siswi. Al-muslimu seorang muslim. Al-muslimatu seorang muslimah ya. Nah, di sini at-tolibu adalah isimnya masuk dari mufrad muzakkar. At-tolibatu mufrad muannas. Kemudian al-muslimu mufrad muzakkar, al-muslimatu mufrad muannas. Jika diakhiri dengan ta marbutoh ya, ini disebut dengan isimnya, jenisnya adalah muannas. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa saja. Insya Nah, Allah. mudah. Insya Allah. Ya. Baik, Mas. Tanwin. Ya. Nah, di sini langsung perubahannya ya, kita bahas langsung perubahannya ya, Umi ya. Kalau isim mufrad itu termasuk isim yang dia adalah mu'rab atau berubah. Berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah akhir katanya. Akhir kata. Yang berubah adalah akhir kata. Contohnya di sini kata at-tolibu bisa menjadi at-toliba, bisa menjadi at-tolibi. Nah, di sini kalau dia diawali dengan ada huruf, misalnya di sini ada huruf jar ya. Ya. Jadi bitolibi. Begitu juga al-polibatu. Bisa al-polibata, bisa juga al-polibati. Hmm. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Al-muslimatu, al-muslima, al-muslimati. Jadi di sini isim mufrad
ketika dia marfu, ya, maka tanda rofanya adalah dengan dom, Doma. ya, tandanya dengan doma. Kemudian contohnya di sini misalnya kata tadi ya, at-thalibu. Ketika dia mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Nah, akan menjadi Al-Qaliba. liba. Ya. Kemudian lagi. Jadi kalau isim itu berhubungan dengan isim itu perubahan atau mu'rabnya Ini mansub. ada marfu, kemudian mansub, satunya lagi majrur ya. Kalau isim ini khusus dengan majrur ya. Majrur ini hanya masuk pada isim. Berikutnya adalah mu'rab majrurnya. Majrur. Tanda jar Pengajarnya kasur. kasroh ya, maka menjadi bit libi. Enggak Nggak kelihatan. mungkin. Tadi. Liba Bitoli. di Lebih iya. Ini yang di bawah udah nggak bisa ditulisin lagi. Nah, jadi ini tadi adalah isim mufrad. Sampai sini bisa dipahami Umahat. Jadi kita langsung bahas apa itu isimnya, kemudian langsung bahas perubahannya. Murojaahnya seperti itu ya, lebih mudah ya, insya Allah. Insya Allah lebih iya. mudah. Insya Allah. Tulis ya Umi ya. Nanti kalau Bismillah. nggak bisa kebaca tulisannya tinggal nanya. Apa itu gitu. Ya, Ya. Umi silakan kalau mau ditanyakan. Apa ditanyakan? Ini perubahannya. Karena Bitolibi itu bukan bitolini, bitolibi. Bitolibi. Ditolibi ya Ya, salah salah tulis. titiknya di Titiknya atas. di atas. Oh, iya. Bentar ya. Kalau nulis ini agak kegoyang-goyang karena pensilnya kurang. Goyang-goyang. Ditolib. Bitolibi. Kapan dibaca fathah kalau Asal dia nanti sebagai maf'ul mansub. ya. Kalau nanti di depannya ada huruf inna dan saudara-saudaranya itu dia dibaca fathah. Misalnya at-tholibu, misalnya siswa itu sedang duduk. At-tholibu ya lisun ya contohnya. At-tholibu ya lisun. Kok susah ya? Bitolibi. Tanya atoli selisih. Ya, siswa itu sedang duduk. Kalau siswi, at-thalibatu jalisatun. Ya, tinggal menambahkan juga tak marbutohnya. Kemudian misalnya ro'a itu thaliba. Nah, ini kalau gini harus ditulis ya, cuman bisa di mana Umar? Bitolibi.
Eh, di sini aja. Nah, contohnya kita tulis di sini ya. Ya. Isim mu'rab. Nanti kalau misalnya terlihat kecil, nanti di zoom ya Umi ya. Ya. Dan nanti dikirim Anda. Yang pertama ya, contoh isim mufrad dalam keadaan marfu, kemudian mansub dan majrur. Contoh yang pertama, misalnya jaa, ganti aja pakai jumlah fi'liyah ya. Jaa at-talibu. Jaa at-talibu. Artinya apa ini Umi? Jaa at-talibu. Datang Telah seorang datang murid. seorang Telah siswa. datang siswa. Seorang pelajar. Nah, setelah ada seorang Siswa. Siswi. Siswi. seorang siswa telah datang. Nah, terus kemudian misalnya roa itu lo kok jadi kecil tulisannya Allah. Bentar ya. Coba. Jaa terlihat. Roa itu atau liba. Artinya apa ini? Roa ya Melihat. roa. Ya, Saya melihat. melihat. Dia melihat Saya melihat siswa. Saya melihat siswa. siswa. Ya, saya melihat seorang Saya melihat Seorang siswa. siswa. Nah, terus misalnya lagi. Ini sering ya. Marortu bi tolibin. Marortu bi tolibin. Apa artinya ini? Ada yang tahu? Saya berpapasan dengan siswa. saya berpapasan dengan seorang Siswa. Seorang siswa. Nah, Taza kalau ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu. Nah, ini semuanya keadaannya ketika dia marfu, kemudian ketika dia mansub dan ketika dia majrur. Dia di sini siapa? Dia di sini siapa, Umi? Siswa. Siswa ya, Masya Allah. Dia berpapasan dengan seorang siswa. Ya, jadi kata at-talibu, at-taliba, ya. Kemudian bit-talibi. Nah, ini adalah isim mu'rob. Taib. Untuk isim mufrad yang dia mu'rob, tanda-tandanya ketika dia marfu adalah doma, ketika mansub adalah fathah, ketika majrur adalah kasroh. Di sini bisa dipahami insya Allah? Bisa Ustaz. Bisa. Oh, ya. Kalau bisa kita lanjutkan lagi.
Ya, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Kita masuk ke musanna. Musanna. Apa itu musanna? Al-musanna bermakna ganda. Ya, isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua ganda atau lebih dari satu. Bentar, sebelum masuk ke sini kita ke sini dulu. Nah, sekarang ada berapa yang masuk ini, Umahat? Coba nomor 1, Umi Yayan. Umi Yayan bikin kalimat ya, bikin kalimat yang isi mufradnya marfu. Marfu. Mm-mm. Berarti yang contoh tadi apa? Bikin contoh lagi, Ustazah. Bikin contoh lagi. Jadi biar ini biar semuanya berpikir. Mm-mm. Tolib. Bentar dulu. Ya, dia boleh, ismiyah boleh asal dia marfu, ya. Marfu. Sebentar. Marfu itu katabani. Sebentar, kok bisa pusing ya Tolibu? Al-Muslimun. Iya, al-muslimun ya. Al-muslimunya kenapa? Bikin kalimatnya. Al-Muslimaini kan 2 ya. Bukan. Kita yang masih mufrad. Masih mufrad, Umi. Di mufrad dulu. Kita bikin contoh dulu. Tadi kan Al-Muslimu. al-muslimu kenapa? Muslimin. Ja'a al-Muslimu. Nah, sekali selain ja'a sudah ya. Nah, kalimat Apa ya? Kataba al-Muslimu. kata Boleh, al-muslimu. Bisa. menuliskan seorang muslim. Hmm? Ilal kataba kan menulis, Ustazah. Artinya gimana? Kataba al-muslimu. Ilal madrasati. Artinya? Seorang muslim menulis di sekolah. Oh, iya. Bukan ila tapi fi ya, fil madrasati. Fil madrasati. Seorang kataba al-muslimu fil madrasati. Fil madrasati. Nah, orang muslim telah menulis di sekolah. Ya. Hai barakallahu fi ahsanti. Nah, apa dia? Jazakallah khairan. Uktinda, ya. Sekarang dibikin yang untuk failnya mu'annas. Mufradnya mufrad mu'annas. Ini tadi muzakkar ya. Tadi mu'annas berarti pakai aini atau ina itu. Bukan, ini masih mufrad, Ukti. Masih mufrad, bukan yang Oh, masih sana. mufrad. Nah, baik. Mufradnya berarti kalau Talibun menjadi apa, muslimun menjadi apa, gampang ya, tinggal memberikan apa musanna. kemarin tak Oh iya, marbu'ah. astagfirullah, kok dari tadi bingung saya. Iya, kalau diterangkan aja nggak bingung, tapi kalau sudah menjawab kayak gini udah mulai bingung, berarti udah mulai berpikir gitu ya. Insya Allah. Ya, biasanya kalau dijelaskan aja paham gitu. Tapi begitu dibikin contoh, Kita pikir udah sendiri bingung. Iya, bingung langsung ambiar. Apa itu tadi? Kalau misalnya ini Gimana? musana maksudnya Kan, jangan dipikirkan musana dulu, kita nggak bahas musana, mufrad. mufrad dulu. Nah, ya, ininya maksudnya kalimatnya terserah saya saja atau Iya, kayak Umi yang tadi bikin kalimat. nah Tadi yang pertama Anda contohkan kan jaat polibu, telah datang seorang siswa. At polibu di sini sebagai
Isim yang Betul. marfu ya. Naam, At-talibu Ustazah. ini adalah isim yang marfu. Tanda rofaknya Tanda rofanya marfu. doma. Tanda rofaknya adalah doma. Nah, sekarang sekarang Vindayati. Pindah ini apa ya? Kalau mufrad berarti Jangan, kenapa bingung sekali? Ya sudah, iya bingung satu sebentar Mas. Pindah mikir dulu ya. Kita ketemu Baik ke apa Ustazah? Naam. Umi Heni, coba. Umi Heni. Selainnya siap-siap ya Umahat, silakan membuat contoh masing-masing satu saja. Boleh marfu, boleh mansub, boleh majerur. Silakan Umi Ya, Heni dapat. Ustazah. Ya. Umi Eh, Heni dapat. Fi'ilnya mu'anas. Isim mufradnya mufrad mu'anas. Kalau muzakkar tadi kan tolibun. Kalau mu'anasnya menjadi Tolibati. to Tolibati. tolibatun. Tolibatun. Kalau tidak ada huruf jar, Tolibatun. kalau tidak ada huruf jar jangan dikasrahkan. Umi Ya, ya. Ustazah. Langsung tuh, Mah. Tolibatun. Mm-mm. Tolibatun. Hasana. Baik, Ustazah. Atau Hasan. Punya dua kata nih, Hasana sama menghitung, hasiba. Hasib. Tolibatun. Mm-mm. Coba yang mudah aja, misalnya duduk, Tadrisun. duduk, Tadrisun. jalasa. Nah, Tadrisun. berarti kalau dia failnya mu'anas, berarti pakai apa? Rifannya Menjadi tambah ate, tambah tak dan sukun, betul. Jadi sat pakai tak itu saja. jalasat. Ya. Ya, jalasat Jalasat. atau Jalasat libat. tolibat. Jadi Umahat, kalau bikin kalimat tidak usah yang susah-susah, yang sering kita dengar saja ya. Baik saja. Nah, ini jalasat atau batu. Kenapa di sini memakai tak sukun? Karena di sini isim mufrad atau fa'ilnya ya dia adalah mu'annas sehingga dia memakai tak sukun. Jalasat atau libu. Seorang siswi duduk karena ini bentuklah fi'liyah, maka fi'il dulu baru fa'ilnya. Nah, at-tolibu ini disebut isim mufrad yang dia adalah marfu ya, isim Mu'annas. marfu Kok jalasat tolibat Marfu dengan tanda rofa'nya domah. Gimana? Silakan berikutnya. Sudah siap? Umi Nurul sudah siap? Ya, Sada. Ya. Silakan Umi. Kolamu alal maktabi. Kolamun Alal maktabi. ya. Berarti kalau kolamun berarti kurang tepat ya, karena masih nakiro. Pakai alif lam Umi. Al-kolamu. Al-kolamu. Alal maktabi. Alal maktabi. Nah, ya pulpen itu ada di atas meja. Al-kolamu di sini marfu ya. Al-kolamu. Dia bukan fa'il tapi dia mubtada ya. Mubtada marfu tanda rofanya dhammah. Barakallahu fi. Lanjut berikutnya yang sudah siap. Nomor 5 Umi Rosi. Belum siap. Belum siap. Kak, ini bahasa Indonesianya dulu saja. Apa Umi kira-kira?
Eh, Kan banyak ya jenis isim. Hampir seluruh nama-nama yang ada di dunia ini namanya isim. mm, Baik yang berakal maupun tidak berakal. aduh. Kalimat ya saja ya. Iya, kalimat. Apa ya? Kenapa? Kita kalau sistemnya seperti ini itu jadi ada komunikasi dua arah antara pengajar dan pembelajar. Intinya, jadi kita juga semuanya berpikir kalau dapat satu orang dapat jatah satu tugas itu semuanya pasti berpikir. Mm-mm. Kalau yang berbicara saya aja, yang mencari contoh saya aja, nanti yang pinter saya aja. Coba, apa Umi? Yang mudah saja, yang Apa ya? keseharian. Aduh, apa ya? Buku itu baru, rumah itu besar, masjid itu dekat. Ya kan? Itu kan Itunya nggak apa namanya? mudah. Vocabulary-nya, mufrodatnya Iya, nggak apa-apa nggak. nih. Ana bilang tadi bahasa Indonesianya dulu, ya. Ana nggak nyuruh bahasa Arab langsung kan? Iya kan? Bahasa Iya. Indonesianya dulu. Misalnya, ibu memasak di dapur, terus atau apa? Yang mudah-mudah, Umi. Kayak tadi itu, misalnya, eh Ja'a telah datang seorang muslim telah datang. Kemudian Ali telah pergi ke sekolah atau Ali telah pergi. Nggak usah ada sekolahnya juga nggak apa-apa. Intinya yang terdiri dari dua susunan kata. Yang mudah saja. Ya, mudah saja, mudah susah. Apa Ya, ya? misalnya kalau ada perintah disuruh membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, kita kan nggak bingung kan? Nah, dah itu. Coba yang lainnya dulu. Nah, sambil menunggu Ustazah, Yang dulu. kalau gelas di atas meja, Ustazah, masuk nggak Ustazah? bisa. Apa arti gelas apa? Gelas itu kaas bukan Ustazah? Hmm? Kaas bukan? Apa? Kaasa. Kaasa bukan Ustazah? Bukan ya? Kak apa? Nah, se- saya sampai bukan wani tapi lupa Ustazah. Kaksa atau kubut. Kalau gelas mungkin Oh, Kak Sun maksudnya. Kak Sun kaksa. atau Iya, kubut. maksudnya Kak hamzahnya di Sun. atas. Jadi ini apa namanya? Kalau dia tidak ada apapun yang menyebabkan dia kasrah ataupun fathah, berarti dia domah ya, kayak tadi menyebutkan. Kak Sun, Mas. Oh, Kubun, oh jadi masnya Kak Sun. Oh, nama. maudun, kursiun, terus kemudian kitabun, terus misalnya maktabun. Banyak ya sebenarnya umahat. Cuman dari Nah, umahat itu mikirnya yang jauh-jauh. Jadi akhirnya nggak ada kosakata gitu sama sekali. Padahal banyak ya. baik, betul. Berarti Hmm. Kak Sun. Kalau Kak Sun alal Tawilah bisa Ustazah? Apa? Towilah. Kok tawilah, Atau tawilah panjang. atau wilah itu panjang ya? Oh, nama. Meja, maksudnya gelas di atas meja gitu kah? Nama Ustazah. Kak Masih Su bingung tuh Maktabu. Ustazah masukinnya. maktabi ya. Al-Ka'su alal maktabi. Oh, alal maktabi. Oh, nama. Kasa alal Ada maktabi. ada ininya, ada alif lamnya karena dia sebagai mubtada. Al-Ka'su Oh, alal maktabi. Kak Kalau Sun yang alal. sudah jadi dulu durus luga ini mufradatnya banyak. Nama Ustazah. Apa nih Ustazah? Ya, Al-Ka'su alal maktabi. Gelas itu ada di atas meja. Ada di atas meja. Oh, baik. Di sini Al-Ka'su di sini disebut dengan isim mufrad ya. Isim mufrad marfu karena sebagai mubtada. Ini penjelasan yang misalnya kita panjangin. Kalau misalnya kata di sini mubtada marfu tanda rafa'nya dhammah. Kayak gini kurang kurang paham apa sih mubtada berarti ini isim mufrad dulu ya. Ini untuk memudahkan aja ini cuman sekedar sarana ya. Cara untuk bahasa yang mudah. Al-ka'su isim mufrad. Berarti kalau isim mufrad kita udah tahu tanda rofaknya dengan dhammah.
Al-ka'su marfu, tanda rofaknya. Dengan dhamma. Kenapa murojaahnya seperti ini? Umahat, kalau kita murojaahnya cuma anak aja saya yang berbicara, menjelaskan tentang kaidah teori, tapi umahat tanpa membuat contoh, itu sama aja bohong. Artinya cuma manggut aja, tapi begitu langsung praktek bingung. Nah, kalau seperti ini, jadi kita seperti itu gitu. Apalagi dengan ini berapa orang? 11 orang, otomatis kalimatnya pasti bervariasi ya. Nah, semakin bervariasi ini jadi semakin membuat kita banyak terhadap atau paham terhadap banyak kosakata. Baik, siapa lagi sudah siap? Jazakillah Eyang. khairan. Eyang saja. Iya, Eyang, Masya Allah. Silakan Eyang. Iya. Yang lain Ana bisukan dulu ya, mohon maaf biar tidak mengganggu. Eyang dibuka lagi mic-nya. Masjidun kabirun jidan. Kalau di depan berarti dia harus ada alif lamnya Eyang. Al-masjidu. Kabirun jidan. Iya, al-masjidu kabirun. Jidannya dijelaskan dulu ya. Ya. Kenapa kita nggak membawa jidan? Nanti jidan itu pembahasannya di belakang-belakang. Ini aja ini sudah bagus ya. Al-masjidu kabirun. Masya Allah. Masjid itu besar ya. Di sini kita lihat, kita perhatikan ya Umahat, ada kata al-masjidu dan kabirun. Ini sama-sama dia isim marfu ya. Tanda rafa'nya sama-sama dengan dhamma. Tapi antara isim yang terletak di awal dan isim yang terletak berikutnya, kata kabirun itu mempunyai beda jabatan atau kedudukan. Kalau yang pertama, kata al-masjidu itu sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada'nya. Kalau kabirun di situ sebagai khobar. Khobar itu isim yang menjelaskan keberadaan mubtada. Kalau mubtada itu apa? Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Jadi di sini al-masjidu isim mufrad marfu, tanda rofaknya dhammah karena sebagai mubtada. Kemudian kabirun. Ya. Kabirun. Ini juga sama, isim mufrad marfu, tanda rofanya dhammah sebagai khobar. Beda ya. Baik. Nah, barakallahu fiik, mumtaz, yang Masya Allah. Lanjut, silakan berikutnya. Baik Ustazah. Ustazah. Tidak masuk. Silakan Umi Feki. Iya, iya. Bahasa Indonesianya telah datang seorang guru. Telah datang sudah, misalnya Sudah. keluar saja. Datangnya diganti. Datangnya diganti kalimat lain. Coba tadi datang sudah. Oh ya sudah. Pergi. Telah pergi seorang guru. Ya, telah pergi seorang guru. Iya. Gimana bahasa Arabnya tahu? Perginya itu apa ya? Zahaba. Ini gurunya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Berarti kalau perempuan kata kerjanya bagaimana, Umi? Perempuan di rofaknya ya Ustazah.
Bukan. Berarti ada tambahan tak sukunnya, ya. Berarti gimana? Zahaba. Ada tak sukunnya. Zahaba. Zahabat berarti al. Guru mudar risu ya Ustazah. Berarti perempuan ada tak marbutohnya. Mudarisatun. Mudarisatun. Zahabat. Zahabat ada tanya. Zahabat al-mudarsun. Ada al-mudarisatun. Al-mudarrisatu. Sambil nyata Ustaz. Dari satu. Iya. Kenapa kok pakai al-mudarrisatu? Karena tadi kata Umi, gurunya adalah seorang Perempuan. Iya, kalau gurunya laki-laki baru al-mudarrisu. Nah, di sini bisa al-mudarrisatu atau mudarrisatun ya. Ada alif lam maupun tidak ada alif lamnya boleh dipakai ya. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh tanwin. Kalau tanwin berarti tidak boleh ada alif lam. Nah, jadi pergi tadi zahaba ya Ustazah. Zahabat iya. al-mudarrisatu. Iya, ahsan ya. Ya, kalau di sini al-mudarrisatu namanya adalah isim mufrad. Isim mufrad muannas Isim mufrad muannas. marfu. Karena domah ya Ustazah. Dhammah, na'am. Karena sebagai fa'il Fa'ilnya. Fa'il. atau subjek ya. Oh Nah, ya Ustaz. barakallahu fikum Feki, masya Allah. Wa fiki barakallahu Ustazah, jazakillahu khair ilmunya, masya Allah. Barakallahu fik, masya Allah. Ini berikutnya Umi Ariyanti, Umi Aryati, Ari, Baik Ustazah, Umi Ari, Tayyib, Iya. tafadhali. kalau saya pulang dari masjid bisa tuh. Boleh, saya pulang. Dari masjid. Ini gak ada failnya. Kita failnya cari yang jangan saya, Umi. Mhm. Nama orang saja coba. Misalnya siapa? Muhammad. Muhammad Boleh. Muhammad pulang dari masjid. pulang dari Di masjid. Coba. Berarti ini Muhammad. namanya jumlahnya jumlah fi'liyah. Berarti fi'ilnya dulu ya. Telah pulang. Setelah pulang berarti itu pakai kasroh ya. Roja'a. Raja'ah Muhammadun minal al-masjidi. masjidi. Na'am, mumtaz. Ya. Raja Muhammadun minal masjidi. Muhammad telah pulang dari masjid. Raja. Nah, Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Nah, di sini kita lihat ya, ada kata Muhammad. Ya, kata Muhammad di sini dia termasuk isim mufrad, muzakkar, marfu. Tanda rofaknya apa, Mahat? Doma. Dhamma. Karena dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il ya. Fa'il itu kata lainnya subjek atau pelaku. Baik, barakallahu fiki, masya Allah. Lanjut kita. Yang belum silakan Umi Sri. Ya, Ustazah. Ya, Umi Sri kira-kira contohnya apa Umi? Zaid sedang sholat di masjid. Zaid sedang sholat di masjid.
Gimana kira-kira bahasa Arabnya? Jadi sholatnya dulu saja ya. Sholat? Sholatnya dulu ya. Yusoli, Yusoli, naam. Yusoli Zaid, Yusoli Zaidun. Apa Zaidan? Zaidun, Zaidun. Zaidun. Ya, Yusoli Zaidun. Zaidun, fil Fil. masjidi. Naam. Yusoli ini pakainya fi'il mudhari ya, sedang. Iya. Yusolli. Nah, yusolli Zaidun fil masjidi. Nah, nanti di situ yusolli, ya. Yusolli nanti itu dia marfu, ya. Tanda rafa'nya dengan dhamah muqaddarah. Masih ingat pembahasan fi'il kemarin? Ya. Yang diperkirakan saja ya. Iya, Muqaddar. dhamah muqaddarah. Iya, karena dia dari mu'tal akhir, iya, ya. Yusolli. Yusoli Pun isi Zaidun, isim mufrad muzakkar ya. Kemudian dia marfu, tanda rofanya dhamma, Doma, nah Pada sebagai sebagai ya, fa'il. nah ini Pelakunya sebagai pelakunya Ustaz ya. ya betul. Nah, jadi ketika kita mempelajari nahwu itu intinya pada i'rab Umi semuanya ya. Ketika kita menjumpai suatu kalimat seperti ini. Yusoli Zaidun fil masjidi. Zaidun sollu yusoli afan. Zaidun yusoli alal atau fi masjidi ya. Itu berbeda. Nanti kedudukannya Zaid di situ berbeda. Yang pertama kalau yusoli Zaidun fil masjidi di sini Zaidnya sebagai fa'il atau subjeknya. Tetapi ketika Zaidnya terletak di depan sama-sama marfu ya, tapi beda kedudukan atau jabatan. Zaidun yusoli fil masjidi. Maka Zaidun di situ yang terletak di awal dia marfu tapi marfunya adalah sebagai mubtada. Oh, mubtada. Nah, jadi penting banget untuk kita mengetahui kalimat itu atau kata tersebut dia masuknya ke jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ya. Afwan Ustazah, kalau Ustazah memberi pelajaran berarti alama bahasa Arabnya apa ya Ustazah ya? Alama bahasa Arab itu tulisannya gimana? Mengajar gitu maksudnya. Oh, memberi pelajaran apa mengajar? Iya, mengajar. Mengajar ya, mengajar itu Ya. bisa darrasa yudarrisu, mendidik, mengajar. Oh. Allama yu'allimu juga bisa. Alama. Ya, berarti allama al-mudarris Alama fi al-mudarris fi madrasatin. Ustazah. Alama. Oh, itu dulu ya. Alama al-mudarris. Allama al-mudarrisu fil madrasati. Alama fi madrasatin. Nah, fi apa? Oh, fil madrasati. sedang mengajar di sekolah. Telah mengajar di sekolah. Ya, alama. Telahnya apa saja? Telahnya di mana ya? Di alama. Enggak ada kalimat telahnya dari mana? Jadi kalimat telah itu maksudnya adalah fi'il madhi. Dia tidak diartikan misalnya telah dalam harafiah misalnya kayak di, fi, telah, apa gitu. Enggak ya. Tapi di alama situ maknanya mengajar tapi artinya adalah telah mengajar, sudah mengajar gitu. Oh. Ya. Jazakallahu khair Ustazah ilmunya. Wa jazakumullah khair. Insyaallah sudah paham sampai sini Mirasi? Insyaallah. Insyaallah.
Ustazah Afan, Mudah-mudahan. kalau misalnya kalimatnya saya sedang melihat ibu di taman, itu apa Ustazah? Atau Imron melihat ibu di taman misalnya Ustazah? Imron Ro'a, ro'a ya Ro, ro. Berarti ro, pakai ya ro. Sedang melihat ya. Pakai mudhari oh, berarti. sedang melihat. Ro, ron, ummahu. Imran sedang melihat ibunya gitu. Dia apa tadi? Di taman. Tamat ya. Seperti itu. Yaro Imron iya Imron Imron, oh, ummahu ibunya fil hadikoti fil hadikoh. fil hadikoh. Oh, maksudnya hadikoh ya Ustazah. Hadikoh itu apa? Taman kan? Taman nama Ustazah. Hadikoh. Ada lagi yang bertanya? Sudah semuanya, Umahat? Nah, di sini belum dijelaskan ya tadi ya. Al-mudarisu isim mufrad mudzakkar yang marfu ya. Tanda rofanya dhammah Dan karena sebagai fa'il. itu subjek. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Nah, ini tadi ya, kalimat-kalimat yang sudah kita buat sekali. Ada yang belum atau sudah semuanya ini, Umahat? Sudah Sudah semuanya ya? semua. Sudah semua Ustazah. Sudah semuanya. Ya, dari at-thalibu. Kemudian mana tadi? Al-qalamu ya, al-ka'su, al-masjidu, al-masjidu. Terus kemudian al-mudarrisatu, Muhammadun, Zaidun, al-mudarrisu. Itu semuanya adalah isim mufrad mudzakkar. Ada muannasnya ya tadi ya? Ada Masih mudah. di atas. Yang diakhiri dengan tak marbutoh itu berarti mufrad muannas. Kalau nggak ada tak marbutohnya berarti mufrad mudzakkar. Semuanya ketika dia posisinya atau keadaannya marfu. Ya, marfu tadi itu berarti bisa sebagai fa'il, sebagai bisa pelaku, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, ya. Maka di sini tanda rofaknya adalah dengan dhammah untuk isim mufradnya. Bisa dipahami sampai sini Umahat untuk isim mufrad, nanti jangan bingung-bingung lagi ya kalau buat kalimat. Ustazah, 6. ya mohon bertanya. Jadi Ya. Nahu itu kan pelajaran bahasa Arab. Untuk mengetahui itu contoh-contohnya bukan ke dalam Al-Quran gitu saja. Ini kan Iya, dalam tapi sehari-hari ya. nah, karena ini kita ngambil yang mudah dulu. Jadi ibaratnya kalau kita belajar itu nggak langsung pada tingkatan yang lanjutan ya. Dari Oh, dasar. gitu. Iya, iya, iya. Nanti Jadi dari situ, ya, dari situ itu kita bisa mengaplikasikannya dalam Al-Quran. Memang ini untuk proyekan sekarang kita nggak ya, langsung ke Al-Quran kayak yang seperti kemarin-kemarin ya. ya, iya, iya. Gitu. Jadi misalnya contohnya itu yang berhubungan dengan Al-Quran misalnya gitu ya. Boleh, boleh. Iya, karena nanti memang kita fungsinya belajar nahwu ini karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Dan juga Oh, gitu ya. memahami apa? Doa, kemudian Yang, bacaan sholat kita gitu. yang Ya, akan diterapkan di dalam Al-Quran, Sunnah ataupun bacaan-bacaan Al-Quran kita gitu. iya, Oh, gitu. jadi secara ini untuk bahasa sehari-hari gitu ya. Aduh. Jadi intinya nahwu ini itu kayak dasar pondasi awal kita untuk memasuki pembelajaran bahasa Arab yang lebih lanjut ya. Kita nggak mungkin bisa belajar tafsirnya sebelum kita mempelajari bahasa Arabnya, Umi. Oh, begitu. Hmm. Baik, Iya. baik saja. Baik saja. Dasarnya Saya mudah sekali. Kayak kita itu lagi eh, bikin pondasi awal masih masang batanya, itu pun batanya masih bolong gitu ya. Di sini ada seperti itu. baik, baik saja. Jazakallah saja. Amin wa iyyakum wa jazakumullah khair.
Ini tadi masih kondisi marfu ya, Umahat. Belum Ya. mansub dan majrurnya. Ada Ya. lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Insya Allah sampai ini cukup saja. Pengen bertanya tapi sampai bingung Ustazah apa yang mau ditanya. Iya, iya, biasanya kayak gitu. Kalau kita belum dibikin belum apa namanya membuat suatu apa kalimat itu Bingung. masih Maksudnya kalau disuruh menerjemahkan mungkin masih bisa Ustazah, tapi begitu kita buat kalimat sendiri dan menerjemahkan sendiri itu yang susah. Ustazah. itu dia. Jadi karena belajar bahasa Arab itu sebenarnya mencakup beberapa aspek ya. Istima, kemudian kitabah, menulis, kemudian berbicara. Ya, nah salah satunya ketika kita berbicara ini, itu tadi cara membuat kalimat yang simple ya. Tetapi ketika kita sudah bingung duluan, biasanya udah kosakatanya itu udah terbang semuanya. Hilang Iya. semua. Hilang semuanya ya. Iya, Ya semuanya. itu saya barusan Ustazah bingung langsung begitu. Padahal sebelumnya, misalnya sebelum masuk kelas nih, wah sudah hafal nih kosakata ini. Tapi begitu ayah bikin kalimat yang misalnya isi mufrad, nah isi mufradnya ini marfu gitu. Udah Iya begitu dibalik begitu jadi bingung Ustazah. gitu ya. Nah, ini tadi siapa tadi Misri ya yang bertanya? Misri siapa tadi yang bertanya? Ya, saya. Oh ya, Misri ya. Nah, Ya. seperti ini. Kita nggak akan pernah tahu nih sebelum kita belajar bahasa Arab misalnya Ya. aro'aita. Kalau kita lihat dalam artinya mungkin tahu ya Ya, melihat. artinya. Siapa yang Melihat. melihat? Saya melihat. Saya. Saya bukan saya. Oh, engkau. Iya, Ta. kamu ya. Iya, Nah, ketika kamu. kita belum mempelajari bahasa Arab, kita nggak tahu bahwa di sini aro'aita ini terdiri dari dua kata. Iya. Ada fa'ilnya. Ya. Ya, sama seperti kita membuat kalimat tadi itu. Ya, misalnya bahasa tolib. Ya, sebentar, Ana berbicara dulu ya, Umi ya. Mohon maaf. Ya, seperti tadi itu. Jalasa at-tolibu. Kita nggak akan pernah tahu sebelum mempelajari bahasa Arab at-tolibu itu di situ dia sebagai apa? Kok bisa dia domah gitu. Nanti misalnya roa itu toliba. Kok dia bisa dia berharokat fathah. Kemudian maror tuh bitolibi. Kok bisa dia berharokat kasroh? Nah, itu pada dasarnya itu semua dipelajari di nahwu. Ya tata bahasanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Grammarnya. Grammarnya. Nah, grammarnya. Nah, kita nggak akan tahu misalnya di sini nih kata aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita memang tahu sudah baca terjemahnya. Oh, artinya itu Iya. seperti ini. Apa? Iya. Apa artinya, Umi? Engkau telah melihat alazina yang engkau jibun bidin, yang mendustakan agama. Aro'aita? Bukan engkau telah di situ ada pertanyaan. Apakah apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama kan seperti itu. Kalau Iya. kita tidak belajar bahasa Arab, kita nggak tahu di sini ada hamzah istifham kata tanya. Iya. Ya, hamzah istifham itu ro'ai itu bentuknya fiilnya fiil apa? Fiil madhi atau mudhari kah? Ya kan? Ataukah dia fiil amr kah? Nah, seperti itu. Kemudian di sini taknya ada tak. Lah, ini tak tak apa? Apakah ini satu kesatuan dari fiil tersebut? Kita bukan. Taknya di sini sebagai fa'ilnya atau pelakunya. Terus kemudian alladzi ini apa maksudnya? Ternyata di sini kalau kita belajar bahasa Arab, ini termasuk isim yang ma'rifah, yakni dari isim mausul. Ya, isim mausul namanya isim yang menyambungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kemudian setelahnya ada lagi yukadzibu. Yukadzibu ini jenisnya apa? Fiil isim atau huruf kah? Nah, sebelum kita belajar bahasa kita nggak akan pernah tahu ini apa namanya, ini isim atau huruf. Terus kemudian biddin, kenapa di sini
nunnya kasroh. Apakah ini terdiri dari satu kata bidin? Tidak, ini ternyata terdiri dari dua kata. Ada huruf jar, ada Iya. adin. Ada huruf jar. Bi dan adin. Nah, Adin. seperti Bidin, itu. Jadi, bi. jadi kenapa disuruh membuat kalimat yang sebisanya kita dapat ya? Ya, dalam artian yang mudah dulu gitu sebelum kita menapaki ke sini. Gitu. Ya, Itu. ya. Dulu pernah memang pertama kali bingung sekali gini. Kenapa ada Mm-mm. Allahu, Allah, Allahi gitu. Rupanya Iya. ya itu yang mempengaruhi belakang itu hurufnya. Kenapa ha, hi, hu gitu saja. Ya, Umi. Ya karena itu tadi ya perubahan kata di akhirnya baik itu yang berubah dengan harokat maupun yang berubah dengan huruf itu dipelajarinya di nahwu ya di Wah, grammar gitu ya. Akan beda rasanya ketika kita membaca Al-Qur'an sebelum kita belajar bahasa Arab dengan setelah kita belajar bahasa Arab. iya, Kalau iya, kita mempelajari atau membaca Al-Qur'an setelah belajar bahasa Arab itu pikiran kita itu kemana-mana. Maksudnya begini, oh ini namanya fiil, ini namanya berkembang. isi. Jadi Nah, berkembang iya. saja ya, Paling tidak berkembang. berkembang. Jadi pikiran Iya. kita berkembang. Maksudnya nggak hanya terpaku dalam Terjemahan. terjemahannya saja. Iya, Malah iya betul. itu Iya, membantu ya. Tapi setidaknya kita jadi tahu gitu. Oh, bidin itu termasuk isim. Apa ya cirinya? Oh, ternyata cirinya didahului oleh huruf jar. Jar. Kemudian iya, dilekatkan iya. alif lam. Kemudian di situ dia berharokat kasroh. Oh, berarti itu adalah ciri-ciri isim. Isim Nah, ya. kemudian yang lainnya misalnya. Nah, kata fadalika, kita lihat itu di situ ayat 2 ya. Tiga ya. Ternyata kalau orang yang misalnya belum belajar bahasa Arab juga dia dikiranya di sini itu satu kata Umi. Fadalika. Padahal di sini Faza. terdiri dua Fa, apa? Dua kata. ya, fazalik. Maka. Ya. Misalnya ya, kayak gitu. Terus misalnya Afwan yang Ustazah, ya. Ustazah Afwan, masih bingung. Aro'aita, taknya itu apa Ustazah? Aro'aita, Domir. fa'il, anta gitu. Fa'il anta. Fa'il. Mm-mm. Jadi di sini nanti kalau kita sudah masuk ke tingkatan lebih awal ya, ini aro'aita ini terdiri dari 3 kata. Hamzah, ro'ai, sama ta. Tetapi di sini fa'ilnya dia bersambung dengan fi'ilnya. Nah, itu yang belum bisa tuh Ustazah. Tidak apa-apa Umi, Ada kita pelan-pelan ya, masih namanya juga bingung. belajar ya. Belajar dan apalagi kita tidak mengajar cepat selesainya satu kitab kan? Enggak, Nah, kita enggak. mengejar ke pemahaman. Alon-alon. Kalau kita selesai tapi kita nggak paham, percuma juga, ya kan? Tetapi Iya, ketika iya. kita sedikit demi sedikit menyelesaikan bab demi bab, kemudian kita memahaminya dengan baik, nah itu lebih baik Ya, untuk ini kita Ustazah. seperti itu. Nah, misalnya Bisa lagi, silakan. ro'aita ini karena dia Ro'aita. fiilnya itu fiil dari Iya. nakis ya. Ro, ya, ro. Nah, ini memang kita pelajari ya di tasrif kemarin itu belum. Iya. Ini nanti juga bisa ditasrif ke Bingung. dalam domir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna sampai nahnu. Ya, 14. ya betul. Ro'a itu dan nanti ro'a itu ma, ro'aitum, ro'aitu ma, ro'aitunna, ro'a itu, ro'a Ro'ai. Iya, ya. Terus ini lagi nih, yukadzibu. Kita perhatian di sini, ya. Yukadzibu. Bahasa Arab. Sorof pasti tahu ini wazannya apa, Umi? Yukazibu. Ini termasuk dan Fa'al. Mudorik ya. fiilnya fiil apa? Mudorik. 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 Mujarrad atau sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Nah, Oh. Nggak tahu. masih ingat apa ada lupa? Mujarrad. Masih Itu, bingung. Pak. Dari Masih bingung. Belum. Kazaba Terdiri yukadzibu. terdiri dari Saraf. 3 atau 4 gitu saja ya.
Salah Kalau salatnya. sulasi mujarot terdiri dari 3 huruf asli. Kalau Di. Tiga sulasi mazid biharfin Ya. berarti 3 huruf asli dan 1 tambahan. Kalau sulasi mazid ya, bukan majid. Sulasi Mazid. mazid biharfain berarti 3 huruf asli, 2 tambahan. Lebih. Kalau sulasi mazid biahrufin 3 Masya huruf Allah. asli, 3 tambahan. 3 Nah, huruf coba ini yang tambahan. mana? Jangan banyak Berarti banyak ini yang 3 huruf Ustazah. asli, Ustazah. Huruf Mujarot. asli masih. Sulasi Satu mujarot. U-nya tambahan. Kan U-nya kan ini, Tambahan. huruf Iya. ini. Oh, Mudarat. Berarti ini apa? Jawabannya apa Mudarat. tadi pilihannya yang udah anu tadi? Kira-kira yang mana? Mudarat. Yang mujarot. tiga Mujarot, huruf sulasi Mujarot, mujarot. Ustaz. Ya, Nah, sulasi mujarot. semuanya sepakat jawab sulasi mujarot. Iya. Gak ada yang jawaban lain? Yukazibu. Kadzaba yukadzibu. Aduh. Gak ada yang jawaban lain? Ayo, gak ada jawaban lain? Yu-nya tambahan ya Ustazah? Anita. Kenapa? U-nya satu tambahan. Oh, ya, kalau ini huruf mudhara ya, ini mudhari ya. Ini mudharaannya. Karena karena itu suruh mudharaah. Nah. Jadi Yang murid. tiga. Ya, Ka- anak Tidak. jawabannya semua Kazibu. sepakat sulasi mujarot ya. Ya. Jika nggak ada Tetap mujarot. lain. Enggak. Iya. Sayang sekali jawabannya belum ada yang betul. Jadi apa dong, Ustazah? Pak, susah kan? Yang Coba, biharfin, Ustazah. coba diperhatikan Hazif baik-baik. Yukadzibu. Yukadzibu. Ada Oh. tidak di situ tasdid? Oh iya iya. Tasdid. Ada itu tasdid. Ada. Ada tasdid. Yufa'ilu. Kadzibu. Ya, berarti di sini Empat ada Empat tambahan Satu satu. tambahan Satu dal. Satu tambahan. Ya. Ada Berarti empat. hazif biharfin ya, Ustazah. Kazabu. harfin. Iya, itu Kadzibu. apa? Wazannya fa'ala Ma'ala. yufa'ilu. 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 Jadi, Nah itu yang belum bisa. ya, Insya Allah. Sulasi mujarot di harf apa? Sulasi mazid ya. Nanti ikut mau Ustazah. Ini Umi, sebenarnya karena memang istilahnya istilah baru ya buat yang pertama belajar bahasa Arab. Memang untuk Iya. kita menyesuaikan dengan istilah-istilah baru itu butuh waktu. Iya. Yang penting sabar saja ya. Insya Allah semakin sering mendengar. Bismillah. Bismillah ta'ala. Itu insya Allah nanti akan kayak Insya nempel Allah. gitu. Nempel Insya ibaratnya. Oh, Masya Allah seperti ini. Seperti, oh iya ini kemarin ini yang diucapin. Nah, seperti itu. Masya Allah. Insya Allah. Ustazah, Kalau Ustazah, jadi dalam satu ayat saja kita sudah menjabarkan bahasa Arabnya, apa namanya, grammar tadi ya. Terus yang kedua dengan tajwidnya, Masya Allah. Nanti kalau kita beda ayat, itu huruf Iya. apa? Terus belum ini Ustazah, kosakatanya Ustazah. Iya. ini aja ya. Juz 30 aja Umi itu di benar-benar diteliti. Kan ada ya sekarang Al-Qur'an perkata tuh Inspirasi Muslimah ya mengeluarkan ya. Iya. Ya, udah. Ya, udah beli. Bisa di itu ya. Jadi oh ternyata Ya. gini mungkin nanti belum tahu ini kok artinya kok di dalamnya engkau melihat mana tulisan engkau. Engkaunya ditaknya. Nah, iya, engkaunya ditaknya. Jadi dulu anak tuh waktu pertama kali ya itu kalau suruh menerjemahkan misalnya dia telah pergi. Dia diterjemahkan dalam bahasa Arab, telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, pergi. Jadi ada 3. Padahal cukup dengan zahaba. Udah selesai. Tapi kita nggak pikir mana-mana. Insya Allah. Nah, sebenarnya semua ilmu itu kita meraihnya berproses dari yang tingkatannya paling mudah sekali ya, paling mudah nanti masuk lagi ke tingkatan yang di atasnya agak mudah, kemudian mudah, terus masuk lagi yang pertengahan, kemudian lagi hingga tingkat yang paling sulit ya. Kalau kita bahasa Arab nahwu itu banyak sekali Umi kitab-kitabnya ya, dari tingkatan yang paling rendah yang seperti kita pelajari ini kan ibaratnya pada pondasi dasar ya dengan bahasa Indonesia. Nanti banyak kitab-kitabnya itu kayak misalnya kaifa tutkinu nahwa, kaifa tutkinu sorf, kemudian nanti ada jurumiyah itu juga paling dasar, cuma nanti syarahnya itu banyak macamnya.
Banyak Intinya sekali. banyak sekali nih. Ya, nggak akan habis kita menyelami Satu aja eh, dulu. Satu ibaratnya aja dulu. bahasa Arab ini kunci ya. Ibaratnya bahasa Arab ini kunci untuk membuka cakrawala ilmu-ilmu Islam. Kalau kita sudah pada posisi pembelajar bahasa Arab ya, mempelajari bahasa Arab itu insya Allah kita memahami bab-bab pelajaran yang lainnya itu lebih mudah. Katakanlah tajwid ya. Iya. Tajwid itu nggak akan kita pahami kalau kita misalnya dalam bahasa Arab nggak akan kita pahami dengan baik ya. Ini kita paham, tapi nggak akan kita pahami dengan baik kalau kita belum mempelajari bahasa Arab ya. Misalnya lam ta'rif. Mungkin orang tanya oh alif lam samsiyah, alif lam qamariyah. Seperti itu Umi semuanya. Iya. Iya. Lam ta'rif itu apa? Lam Arif. Al-Qamari dan Al-Samsi. Nah, itu sebenarnya pasti rata-rata menjawabnya kayak gitu. Sebenarnya Iya. lam ta'rif itu sendiri apa fungsinya? Ada yang Lam tahu? ta'rif itu bukannya isim ya Ustaz, penanda isim bukan? Untuk Selain itu, menunjukkan kalau dia itu yang tertentu bukan sih Ustaz? Maksudnya iya. bendanya itu. Iya, lam Pakai itu lam tarif. ya. Dia itu fungsinya adalah menjadikan suatu isim yang nakiroh menjadi ma'rifah, yang masih nakiroh menjadi iya. ma'rifah. Ya, jadi dari umum menjadi tertentu ya. iya. Khusus. Baik. Itu ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini Tapi pembahasannya tidak akan barakallah selesai. Ustazah. Tiap dilatih lagi Ustazah di rumah. Masya Allah. Bikin kalimat nih, Semoga kita semuanya. Mohon maaf ya Umi, ini telat banget ini 10 menit molornya ya. Mohon maaf. Karena Nggak kalau sudah apa-apa, kita Ustaz. berbicara tentang bahasa Arab itu nggak akan habisnya ya. Karena sendiri Masya susah Allah. banget sama bahasa Arab. Jadi ya itu tadi walaupun tahapannya itu ya banyak tahapan yang harus kita lalui. Yang penting bersabar, istiqomah dan tentunya meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam memahami apa-apa yang kita pelajari untuk manfaat di dunia dan akhirat kita. Bismillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Mudah diberi sabar. Wa min nafsin la tusra wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Sehat selalu ya Ustazati. Syukran semuanya, Yumi. Terima kasih, Dek. Iya, sama